Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi juraganku, selamat pagi teman-temanku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dalam hal ini, kalau aktivitas saya ya ngerongsok atau mencari barang rongsokan. Nah, bagi teman-teman yang ingin ataupun ada minat bisnis barang rongsokan, sedikit ada tips atau ada istilahnya itu pandangan dari sisi bisnis rongsok. Boleh dikatakan bisnis barang rongsokan ini tidak begitu banyak dipilih masyarakat. Bisa jadi mungkin karena barang tersebut adalah berupa sampah yang identik dengan kotor dan menjijikkan. Padahal jika tidak memperdulikan hal tersebut, usaha ini bisa sangat menguntungkan. Tidak sedikit para pelaku usaha rongsokan yang berhasil membukukan omset hingga ratusan juta setiap bulannya. Meski hanya berupa sampah, rongsokan dengan bahan berupa plastik, kertas, besi, karet, aluminium, hingga tembaga ternyata masih memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Beberapa di antaranya barang-barang tersebut dapat dilebur kembali sehingga dapat diproses menjadi material baru kembali. Oleh karenanya, bisnis seperti ini bisa cukup menjanjikan jika dijalankan dengan benar. Apalagi untuk menjalankan bisnis rongsokan juga terbilang dapat dijalankan dengan tidak terlalu sulit, karena tidak perlu ada proses produksi yang rumit. Kita hanya perlu mengumpulkan lalu sortir mana sampah yang dapat laku dijual kembali. Kalau dilihat dari prosesnya, cara bisnis barang rongsokan dapat dijalankan dengan beberapa tahap. Tahapan menjalankan bisnis rongsokan yang pertama yaitu mengumpulkan barang. Nah, untuk mengumpulkan barang rongsokan, biasanya saya itu keliling, ya di tepi jalan ataupun di selaukan, di pekarangan rumah warga, ataupun ke warung-warung. Jadi setiap hari saya bisa mengumpulkan satu gerobak ataupun 2 karung, 1 karung. Setelah saya sortir, lalu saya kirim ke lapak. Kadang kalau lagi waktu senggang, saya sortir. Nah, mengapa memerlukan penyortiran? Pasalnya harga untuk tiap bahan rongsokan tersebut
beda-beda. Begitupun untuk target pemasarannya, ada tempat khusus. Jadi punya juragan, ada yang juragan khusus beling, juragan khusus emberan, juragan besi, juragan kardus, nah, itu macam-macam, juragan aluminium. Tuh, jadi harus tahu itu. Nah, setiap bahan ya, setiap bahan itu memiliki nilai jual yang berubah-ubah. Terkadang nilainya tinggi dan tidak jarang juga nilainya menurun drastis. Maka dari itu kita perlu pintar-pintar membaca situasi kapan saat yang tepat untuk membeli dan menjualnya kembali. Sedikit informasi dari saya untuk teman-teman yang ingin usaha barang rongsokan, paling tidak mempunyai pelanggan. Itu langganan mengambil barang juga punya langganan untuk menjual barang. Perlu kita sadari, para pengumpul barang rongsokan ini adalah aset utama bisnis kita. Tanpa adanya mereka, mustahil bisnis kita akan dapat berjalan. Maka dari itu, jalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan agar semua pihak dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Begitu pula hubungan kepada pihak penampung hasil barang rongsokan yang kita dapat. Jalinan kerjasama yang baik juga perlu kita lakukan agar pemasarannya bisa terus berjalan. Meski setiap hari harus bergelut dengan sampah-sampah yang kotor, bisnis barang rongsokan layak kita pilih untuk menghasilkan rupiah. Karena selain dapat menghasilkan keuntungan, kita pun menjadi salah satu orang yang turut menjaga kelestarian lingkungan karena membantu membersihkan sampah untuk diproses kembali menjadi barang yang bermanfaat. Gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang ingin memulai bisnis di dunia rongsok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, subscribe agar saya lebih semangat untuk memberikan informasi tentang bisnis rongsok ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.